Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes Pasaputra, guru SDIT Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini tanggal 14 Desember 2022 bertepatan dengan hari Rabu. Dibuktikan dengan koran pada hari ini, ya, Rabu 14 Desember 2022 tahun Hijriahnya tahun 1444, tanggal 20 Jumadil Awal. Saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Mohon kritik dan saran dari Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong terhadap video pembelajaran saya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di sekolah kita dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair, jazakumullahu khairan. Baiklah, ketua kelas sekarang ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Alhamdulillah kita hadir semua ya. Yang datang pertama hari ini siapa? Masya Allah. Silakan diri Raka. Raka, karena antum datang pertama dan ini bisa menjadi contoh bagi semua ya. Karena datang pertama itu salah satu dari cerminan sikap disiplin. Baik, karena Raka datang pertama, maka Raka silakan pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita mengingat jasa para pahlawan dulu ya, yaitu salah satunya dengan cara membaca Pancasila. Ikuti Ustaz ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi dengan kita membaca Pancasila bukan hanya sekedar mengenang jasa para pahlawan, tapi kita harus tahu juga ya sikap-sikap dan sifat yang dimiliki oleh pahlawan kita sebelumnya. Ya, yaitu salah satunya adalah mereka itu pantang menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan, bekerja dengan keras, gigih, ya, dan yang paling penting adalah mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya yang memberikan kemenangan, kemerdekaan kepada Indonesia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang penting kita tanamkan dalam pribadi kita ya, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, materi kita sebelum ini ada yang masih ingat? Oke, Masya Allah banyak ingatnya. Karena Rafif duluan tadi angkat tangan ya, silakan Rafif. Baiklah Ustaz, materi kita sebelum ini adalah pengertian teks eksplanasi dan kerjasama antar negara ASEAN. Masya Allah luar biasa nih, Rafif ini contoh yang belajar sebelum ke sekolah ya. Kita sama-sama beri apresiasi kepada Rafif. Silakan duduk Rafif, jazakallahu khairan. Jadi betul ya, materi kita sebelumnya tentang pengertian teks eksplanasi dan kerjasama antar anggota ASEAN. Nah, untuk materi hari ini, tujuan pembelajaran kita ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama, antum bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kalau sebelumnya kita sudah tahu pengertian teks eksplanasi, sekarang kita akan bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, antum dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari video penyaluran energi listrik. Jadi nanti akan Ustaz tampilkan sebuah video dan antum akan insya Allah paham tentang mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Dan yang terakhir, antum mampu membuat gambar atau sketsa tentang cara penyaluran listrik mikrohidro. Ya, baiklah. Karena sistem kita pada hari ini adalah diskusi dan tanya jawab serta presentasi, maka di sini Ustaz sudah membagi antum dalam 4 kelompok. Kelompok pertama kelompok baterai, ya, ketuanya yaitu Raka. Silakan duduk sebelah kanan Ustaz atau di sebelah kiri antum. Silakan udah Raka ya. Oke, sudah di tempat. Auto, silakan pindah Auto. Ya, tasnya nggak usah dibawa apa-apa. Ya. Oke. Faiz, Faiz, silakan. Ya, yang paling ujung berarti kelompok baterai atau kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok kabel, kelompok 2 sebelah sini. Ketuanya Gazi, silakan Gazi pindah. Anggotanya ada 2, Syukri, sudah di tempat, dan Askara. Silakan Askara pindah. Syukri diri dulu kita. Syukri kelompok 2 ya. Apa? Anif ya. Anif geser dulu. Kemudian kelompok 3 kelompok lampu. Ketua kelompoknya akan silakan di belakang. Tidak apa-apa, belakang sana. Ya, belakang. Ketua kelompoknya akan. Anggotanya ada Gaksel dan Rafif. Silakan. Belakang pindah ya. Sudah, otomatis sisanya kelompok 4 ya, kelompok saklar, itu Osman ketua kelompok, Hanif dan Abid sebagai anggota. Silakan sebelah sini. Oke, karena sudah duduk berkelompok, Ustaz akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Ini kelompok 1, kelompok baterai ya. Ya. Dibaca dulu ya, Ustaz kasih waktu membacanya sekitar 3 menit. Ya, kelompok 2, kelompok kabel. Ini bahan ajarnya. Kelompok 3, kelompok lampu ya. Ini bahan ajarnya dan seperti itu. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok saklar.
Ini KPD-nya dan ini bahan ajarnya. Silakan ya dibaca dulu. Boleh menggunakan modul yang Ustaz berikan untuk membacanya dan boleh menggunakan buku pena Beanjum. Silakan. Silakan keluarkan buku cetaknya boleh karena kita bukan hanya satu sumber belajar ya. Silakan dibaca dulu biar ada gambaran nanti. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ya. Silakan dibuka buku penanya untuk menambah wawasan dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, di LKPD-nya juga silakan antum buat nama kelompok dan nama anggotanya ya. Nama lengkap buatnya ya. Oke, cukup ya. Kita lanjut kegiatan selanjutnya. Silakan lihat ke depan, lihat ke layar. Nah, di sini ada permasalahan ya. Kita nanti mengisi LKPD dari permasalahan ini. Permasalahannya silakan kita lihat atau simak baik-baik bersama. Ya, di sini ada video ya. Silakan kita saksikan bersama-sama terkait Sebuah tentang menara saluran udara tegangan ekstra tinggi milik PLN di Bekasi, Jawa Barat nyaris roboh. Warga yang tinggal di bawah lokasi sutet khawatir menara tersebut roboh menimpa rumah warga. Menara sutet tersebut berada di Jalan Tarumajaya, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Bagian atas menara setinggi 25 meter itu bengkok dan nyaris roboh. Menara miring diduga akibat angin dan cuaca buruk yang melanda Kabupaten Bekasi beberapa hari terakhir. Petugas PLN berusaha menahan ujung menara sutet dengan memasang tali penyangga agar tidak roboh menimpa warga. Itu dia videonya ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang isi video ini? Oke, alhamdulillah banyak ya, luar biasa. Silakan karena Gazi tadi yang angkat tangan pertama, silakan Gazi dijelaskan. Menurut anak, Ya. isi dari video tersebut adalah menayangkan menara sutet yang hampir roboh, dan itu menurut anak bisa berdampak kepada penggunaan listrik di masyarakat. Iya, bagus ya, Masya Allah. Betul sekali, karena dari kita lihat beritanya ada salah satu komponen penyaluran energi listrik yang rusak. Dan ini akan, seperti kata Gazi, akan berdampak kepada listrik-listrik yang ada di sekitaran menara sutet yang hampir roboh tadi. Bagus, jazakallah khairan Gazi. Selanjutnya sama-sama kita saksikan ya video selanjutnya, yaitu secara umum penjelasan tentang penyaluran energi listrik PLTA ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Atau ke nomor 7, hak penyaluran energi listrik. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menghidupkan televisi, menghidupkan AC, menghidupkan kulkas, menghidupkan lampu, dan menghidupkan air. Semua itu bisa terjadi karena adanya pembangkit listrik. Sumber utama energi listrik yaitu pembangkit listrik. Contoh, PLTA atau biasa kita sebut pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa waduk itu bisa menjadi sumber energi listrik tenaga air. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Yuk kita simak bersama-sama. Pada nomor 1, air dari waduk masuk melalui pintu pada nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman pada nomor 3. Kemudian air masuk ke tangki pengaman pada nomor 4.
Air di dalam pipa pesat pada nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin atau ke nomor 7. Air yang mengalir ke turbin melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada nomor 8. Nah, setelah generator aktif, generator akan menghasilkan energi listrik. Lalu bagaimana energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita simak selanjutnya. Pada gambar nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Pada gambar nomor 2, energi listrik dari pembangkit listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan. Tujuan menaikkan tegangan tersebut untuk mengurangi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer. Setelah energi listrik dinaikkan, kemudian energi listrik dari pusat pembangkit disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi atau biasa kita kenal dengan nama sutet. Pada nomor 4, energi listrik dari sutet kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menjadi tegangan menengah. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah. Kemudian, energi listrik ini sampailah ke rumah warga. Nah, seperti itulah energi. Nah, itu dia ya. Jadi di situ sudah dijelaskan bagaimana dari PLTA. Siapa yang tahu tadi sumber listriknya dari mana? Ya kan, silakan. Dari air. Dari air. Ingat, dari alam itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa menghasilkan sebuah energi listrik. Ya, salah satunya ini PLTA, berarti pembangkit listrik tenaga air. Baik. Karena kita sudah melihat video dan di situ ada salah satu komponen yang sesuai berita tadi ya. Ya. Apa tadi? Sutetnya hampir roboh. Kalau sutetnya roboh, tentu nanti akan bermasalah enggak ke energi listrik yang disalurkan? Ya. Sebelum itu di sini ada sebuah teks ya. Coba kita lihat. Nah ini, silakan dibaca dalam hati. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua, silakan dibaca lagi. Sudah? Yang ketiga. Sudah? Ada yang tahu ini teks apa? Oke, akan teks apa? Bagus, teks eksplanasi.
Ada yang bisa menjelaskan isi dari teks ini? Silakan, ya sih. Penjelasan dari teks tersebut adalah Informasi pentingnya ya. informasi pentingnya adalah tentang bergunanya listrik di era globalisasi dan peran listrik di dalamnya. Oke, bagus ya. Itu kesimpulan atau informasi penting yang bisa kita ambil dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Bagus. Jadi untuk langkah selanjutnya silakan antum isi LKPD-nya bersama-sama diskusi ya sesuai instruksi yang ada pada LKPD itu. Di situ antum juga harus menggambar sebuah sumber alternatif lain ya. Silakan digambar, gambarnya harus bersih, rapi dan sesuai ya dengan sumber alternatif yang akan antum buat. Silakan. Ya, jadi waktu mengerjakan proyek kita adalah kurang lebih 15 menit ya. Siap tidak siap nanti kita akan presentasi. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham instruksinya, silakan tanya ke Ustadz ya. Silakan kalau memang pekerjaannya susah karena kertasnya bertumpuk-tumpuk, boleh dilepas hektarnya ya, boleh, silakan, biar mempermudah untuk kerja. Ingat, ketua juga melihat keaktifan anggotanya ya. Nanti dilaporkan ke Ustadz siapa yang tidak bekerja atau tidak aktif. Ya, ketua ya. Raka, Gazi, Arkan, Jangan, Rosman. Ya. Boleh. Sesuai diskusi kelompoknya ya. Nanti akan dipresentasikan. Tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa ya. Jangan terlalu takut. Namanya juga kita belajar. Jadi buat sesuai hasil diskusi yang telah mufakatkan. Silakan ya, waktu kita kurang lebih 12 menit lagi. Ingat, sketsanya diwarnai ya, ayo. Diwarnai. Dikasih warna sesuai gambar yang aku buat. Juga nanti jangan lupa di akhir LKPD-nya ada soal ya. Boleh langsung dari sekarang, kan antum bertiga nih. Mungkin ada yang ngerjakan
strukturnya, urutannya, ada yang mengerjakan sketsanya, ada yang mengerjakan soal yang ada. Ya, kenapa? Ya, yang sesuai video yang sudah aku tonton tadi. Ya. Sampai ke rumah. Silakan adik buat ya. Diskusikan yang kelompoknya. Masyarakat biasanya apa? Selain PLTA ada apa lagi? Kalau PLTA dari air, yang lainnya kan ada yang alami, ya boleh. Jangan lupa diwarnai ya, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Ya, tempat-tempat akan dilalui setelah PLTA. ya. Setelah dari sumber alam tadi ya, komponen-komponennya apa saja? Silakan ya. Baik ya, karena waktu kita sudah habis, sudah 15 menit sesuai kesepakatan kita. Silakan stop kerjanya. Siap tidak siap kita presentasi ya. Oke, tadi kan bisa lihat yang selesai itu urutannya dari kelompok baterai dulu, setelah itu kelompok saklar, setelah itu kelompok lampu, dan terakhir tadi bisa lihat kelompok kabel ya. Jadi kita tampil sesuai urutan, tapi sepertinya waktu kita tidak mencukupi untuk tampil semua. Mungkin 2 kelompok saja tidak apa-apa ya, karena nanti insya Allah KPD kita pusat periksa pun. Silakan kelompok baterai maju ke depan. Silakan agak maju lagi biar tidak kena semua. Yang lain tolong diperhatikan temannya presentasi ya. Tolong dilihat temannya, silakan. Tafadhol. Siapa yang mau presentasi? Pak Is, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Muhammad Raka Ajdar, anggota Taman Kaizin Menengah atau Kopi Sugiarto. Hasil urutan penyambung listrik dari PLTA dan keluarga adalah pertama sungai atau waduk. Kalau yang lain perhatikan temannya ya. Melalui pintu, kemudian diatur oleh tali pengaman. Air kemudian dimasukkan ke tangki pengaman ke kanan. Air di dalam agak besar. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kantor pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi listrik dari generator diatur ke kapasitas tegangannya dan dialirkan ke transformator. Energi kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kemudian disalurkan ke sutet, ke transformator dan ke rumah warga. Ini hasil sketsa atau gambar energi listrik mikrohidro kami. Ya, silakan dijelaskan. Jadi dari turbin digerakkan dari air masuk ke generator, dari generator masuk ke rumah warga. Dan ini kami menggambar TV dan TV hidup. Sudah ya, cukup ya. Silakan. Ada yang mau tanya? Oke, silakan.
Saklar ingin bertanya, apakah ada sumber energi alternatif lain selain sumber energi mikrohidro ini? Oke. Menurut kami, selain itu ada pembangkit listrik tenaga surya. Luas. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana dari kelompok lampu ingin bertanya, bagaimana proses dari cara menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya? Saya dengan mengambil atau mengambil energi matahari yang disimpan oleh suatu bidang. Ada lagi yang bertanya? Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya atas presentasi yang bagus. Cuma memang ada sedikit grogi jadi ya. Tidak apa-apa, biasa. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaannya juga sudah bagus-bagus ya. Apakah ada sumber energi listrik yang lain dari mikrohidro karena kelompok baterai ya. Kelompok baterai mengatakan mereka membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi selain itu banyak ya. Selain mikrohidro itu dia seperti PLTA yang mini. Ya, dia membuat turbin sendiri. Dari turbin tadi energi potensial dirubah menjadi energi kinetik melalui generator tadi yang mereka buat ya. Dari generator tadi mereka buat tadi seperti TV. Jadi dari generator tadi tersimpan listrik dan listrik tadi disalurkan ke alat elektronik. Kalau kelompok baterai tadi menghidupkan TV. Bagus ya. Dan sumber energi listrik lain ada juga selain itu, yaitu penangkal petir. Di gedung-gedung yang tinggi, pernah kalau antum lihat gedung-gedung yang tinggi itu ada seperti jarum ke atas. Itu tuh adalah penangkal petir dan bisa menyimpan energi listrik juga dari penangkal petir tersebut. Ya, tapi itu kalau di Indonesia seperti masih jarang ya. Kalau di luar negeri itu gedungnya tinggi-tinggi ya. Beda dengan Indonesia yang melantai biasa gedungnya ya. Oke, udah bagus pertanyaannya. Dan juga tadi pertanyaan Arkan bagaimana tenaga listrik surya itu bisa menghasilkan energi listrik. Ya betul seperti yang Auto jawab, karena dari tenaga panas matahari itu disimpan di sebuah panel. Semakin banyak panelnya itu biasa diletakkan di atap-atap rumah ya. Semakin banyak panel tentu semakin banyak energi listrik yang bisa kita simpan. Dan nanti dari energi matahari tadi akan disalurkan ke alat-alat elektronik yang ada di dalam rumah. Oke, bagus presentasi kelompok baterai. Jazakumullah khairan ya. Kita lanjut karena yang tadi selesai kedua adalah kelompok saklar. Silakan maju kelompok dua. Rosman, Habib dan Hanif, silakan. Yang mau presentasi siapa? Oke, buka maskernya nih. Biar nampak wajah ganteng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju lagi biar sakit mata. Kami dari kelompok saklar ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Urutan penyaluran listrik dari PLTA hingga ke rumah warga. 1. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman, lalu masuk ke tangki pengaman tekanan, lalu air di dalam pipa pusat, lalu mengalir di arah Jaga aja perasaan kasihan nih. lalu mengalir diarahkan ke turbin. Oke.
melalui katup pengatur tekanan. Energi potensial kemudian menggerakkan turbin. Kemudian energi gerak diubah ke energi listrik. Lalu energi listrik diatur tegangannya dan dialirkan ke transformator. Lalu energi listrik dialirkan ke rumah warga melalui tegangan tiang-tiang listrik dari sutet. Oke. Selanjutnya. Ini hasil gambar sketsa sumber listrik mikrohidro. Oke. Bisa dijelaskan Bu? Silakan. Ini ada aliran sungai yang menggerakkan turbin lalu mengalir ke generator lalu diubah lagi ke rumah warga untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di rumah. Oke. Silakan tanya teman-temannya juga. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Dari gambarnya, dari penjelasannya juga sudah bagus. Dan karena bagus tadi penjelasannya, makanya teman-teman nanti tak ada pertanyaan ya. Silakan duduk, jazakumullah khairan. Oke. Nama anggota dan ketua sudah dibuat semua ya. Mana? Oke. Baik, kegiatan selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, yang angkat tangan duluan Hanif tadi ya, silakan Hanif. Kesimpulannya hari ini energi listrik bisa dihasilkan oleh tenaga alam, contohnya air, PLTA dan mikrohidro. Oke. Dan kami hari ini bisa menyimpulkan hasil informasi penting dari teks eksplanasi. Oke. Jadi itu kesimpulannya ya, bagus. Ada sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Kita bisa mengetahui sumber alternatif dan bisa tahu informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Maka dari itu di sini ada soal yang Ustaz berikan untuk mengevaluasi materi pada hari ini. Silakan dikerjakan, keluarkan bukunya. Silakan. Buku tulis. Silakan dikerjakannya. Nomor 1 pertanyaannya, temukan informasi penting pada teks di atas ya. Langsung jawab saja, tidak perlu buat soal. Nampak tulisannya ya? Langsung aja buat. Oke. Ini nomor 2-nya ya. Karena waktu kita terbatas, silakan antum jawab soal nomor 2. Hanya 2 soal ya, terkait tujuan pembelajaran kita. Ini oke, waktu kita habis ya. Jadi silakan dikumpulkan. Siap tidak apa-apa. Silakan dikumpulkan hasil evaluasi. Silakan ya. Oke. Coba. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya.
Oke ya. Karena waktu kita terbatas, baru Ustaz periksa 1 orang dan hasilnya sudah sangat luar biasa ya, 100. Insya Allah ini mewakilkan nilai-nilai antum semua karena pembelajaran kita tadi sudah berjalan dengan lancar insya Allah. Ingat untuk materi selanjutnya yaitu tentang penghematan energi listrik, masih berkaitan dengan energi listrik dan kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Tolong dipelajari di rumah ya, dibaca-baca bukunya lagi, paham? Oke. Kita tutup dengan doa. Silakan Raka pimpin doa. Silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.